baam lawan gitu aja. Oke. Gitu. Ngeriin konten kreator. Halo teman-teman, selamat datang di The Pongkes. Jadi sekarang kita ini mau ngobrol-ngobrol karena udah lama nggak ketemu gitu ya sama teman orang ini. Dia ini dulu waktu SMP itu bangorna ngeri. Sia wah ngeri lah bangor pisan gitu kan. Dan sekarang orang kaget gitu. Waktu itu pernah sholat di sholat Jumat gitu ya di salah satu masjid lah di daerah Bandung Barat gitu. Terus orang lihat imamnya tuh orang ini gitu. Orang kaget gitu. Ini kayak kenal gitu. Aing ini mah teman SMP aing gitu kan. Dan sekarang dia udah di sini, kita mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Kesibukan dia tuh gimana sekarang gitu. Oke, gimana Dap? Sekarang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi orang mau tanya, dulu orang lihat mana jadi imam, sekarang kita podcast mau ngobrol, gimana tuh mana tiba-tiba jadi imam tuh gimana? Sip. Tiba-tiba jadi imam ya. Panjang perjalanannya, tapi intinya waktu dulu SMA ingin mendalami Al-Quran gitu ya. Terus ya singkat ceritanya pindah ke pesantren, ngafal Al-Quran, belajar agama. Nah di situ. Tapi ya memang dulu pas orang SMA, SMP ya mana tahu lah kayak gimana gitu ya. Itu ya intinya sih awalnya kenapa ingin belajar agama itu mempertanyakan kehidupan eksistensialis itu seperti apa gitu, keberadaan kayak gitu, dan ketemunya tuh di Al-Quran. Jadi ingin tahu di Al-Quran tuh seperti apa, dan ya kita jadi imam nate. Jadi Gitulah. ya yang orang kenal gitu Daka dulu kan emang kalau ngobrol teh emang ada deep gitu ya, agak lebih dalam lah ngobrolinnya, ngalor ngidul tapi ada esensinya gitu ya dulu teh. Terus ya sekarang sih kagetnya ada, cuman ya ada nggak kagetnya juga. Soalnya Daka dulu mah emang ya dalam si Daka mah orangnya gitu kan, filosofis, idealis, esensi pisan, serius gitu kan. Jadi ya orang ge ada nggak kagetnya lah gitu pas Mane tahu jadi imam, jadi ngajar ngaji juga gitu kan di lingkungan gitu kan. Terus guys, abis tadi lihat Daka imamin gitu ya, sesudah itu kita beberapa waktu ke depan terus orang ketemu lagi sama si Daka ini gitu kan, lihat badannya udah gede gitu, udah ototan, padahal dulu dianya cungkring parah, bisa disebut juga si tulang ya guys ya. Dan itu gimana Dak, mana jadi badan mana jadi berisi, berotot, sehat lah kelihatannya gitu tuh gimana? Ya udah pasti olahraga ya, cuman permulaannya itu karena ya itu bosen karena kurusnya, diejek kue tulang gitu ya. Terus juga pakai baju itu kemana-mana kelihatannya kurang inilah gitu ya, kayak cacing gitu ya, tiga lidi gitu ya. Nah di situ termotivasi buat ngerubah badan itu, mulai olahraga, makan yang benar gitu ya. Tapi awal-awal sih cuma olahraga doang, kayak push up kayak gitu-gitu di kamar waktu itu, tahun 2021-an lah kalau nggak salah. Nah itu, nah awalnya dari situ, terus ya udah berkelanjutan sering olahraga gitu ya. Dulu mah ya beratnya 52 kalau nggak salah ya 2021 tuh. Sekarang berat 64 65 kayak gitu, dan itu ditempuh dengan waktu kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun lah kayak gitu ya. Perjalanannya gitulah, masih kecil, belum besar gitu, belum berotot, cuman ya alhamdulillah udah bisa naik 11 kilo 12 kilo tuh, perjuangan yang sangat berat. Jadi guys, kalau di Bandung kan ada AA Gym ya, kalian tahu yang ustadz terkenal itu gitu kan. Nah ini mah beneran AA Gym gitu, AA yang suka nge-gym berotot gitu, AA Gym ya. Jadi tapi sorry juga karena kita teman lama juga orang Sunda gitu, mungkin ada bahasa Sunda yang keluar, jadi ya wajar lah ya karena kita juga
nggak bisa ngilangin itulah ya dari dulu, apalagi teman lama gitu, teman SMP. Oke, tadi kan Daka bilang nih cerita gitu ya, tadi udah ngejalanin workout tuh udah 2 tahun gitu kan, sampai membentuk badan udah besar kayak gini gitu. Ini guys kalau dibuka bajunya, aduh, cewek-cewek langsung teriak-teriak guys ya. Bohong kecil. Jadi itu gimana guys? Daka gimana tuh pola hidupnya waktu selama 2 tahun itu membentuk badan, terus apa olahraganya gimana, pola makannya gimana, itu gimana Dak? Sip, 2 tahun ya. 1 tahun pertama mah jujur memang masih ngasal gitu ya olahraganya, dari programnya, dari makan, terus dari esensi-esensi yang lainnya lah kayak gitu. Karena di situ masih kepikirannya atau ngejarnya itu adalah konsisten, itu gimana caranya setiap hari itu tetap olahraga, tetap bergerak, jangan sampai nggak bergerak gitu ya. Nah baru di tahun kedua di 2022 sampai 2023 baru di situ benar-benar dietnya itu ketat banget gitu ya. Dari tidur, dari makan apa aja, sampai nasi itu ditimbang, sampai daging tuh harus berapa perharinya tuh, itu tuh benar-benar dihitung gitu ya. Sampai olahraga juga programnya dalam seminggu berapa kali, terus otot apa aja yang dikejar, terus harus ngelakuin apa. Nah ketika itu 2022-2023 seperti itu gitu ya. Adapun yang udah dilakuin selama 1 tahun terakhir ini, ya yang pertama program ya teman-teman, ini mungkin bisa tips sedikit buat teman-teman semua. Programnya itu kurang lebih dalam 1 minggu itu minimal 5 kali olahraga atau sampai 6 kali gitu ya. Kita harus ada istirahat 1 hari, lebih bagus sebenarnya 2 hari. Cuman karena orangnya teh hausnya, ambisius, jadi kayak tambahlah sehari gitu ya. Kayak gitu. Terus setiap harinya itu kita harus ngelatih otot yang berbeda. Jadi hari Senin misalkan otot tangan, besok otot kaki, misalkan besok otot perut. Nah karena apa? Setiap otot itu harus diistirahatkan 1 hari. Karena kalau setiap hari dilatih nanti mau tumbuh deh. Jadi udah diolahragain lagi nggak akan tumbuh, malah makin rusak. Kayak gitu. Jadi kita harus kasih istirahat. Nah pas istirahat dikasih makannya apa, harus banyakin protein, daging ayam misalkan, telur gitu ya. Itu terus juga karbohidratnya untuk tenaga gitu ya, biar pas olahraganya kita punya tenaga, stamina yang banyak. Terus air juga, serat juga kayak gitu, makro sama mikronutrisinya harus ditimbang kayak gitu. Jadi kurang lebih kalau pola makan sih yang wajib mah, orang yang wajib ya, dada ayam waktu itu nih ya, 6 bulan yang ke belakang itu tuh sehari bisa sampai setengah kilo dada ayam teh. Enak ya. Jangan dicoba ya, enak, bisa utah gitu ya. Terus dada telur ayam teh, dada ayam teh bebas mau digoreng ya, mau ditumis, mau diapa gitu ya, bebas. Cuma lebih bagus sih tanpa banyak penyedap dan lain-lain, biar kita kehitung kalorinya berapa gitu ya. Terus yang kedua, telur sehari minimal 4 waktu itu teh. Bebas itu juga mau digoreng, telur ayam mau direbus segala macam. Terus air minimal sehari itu 2 liter. Itu aja. Setiap hari itu yang paling wajib teh. Nasi juga sama yang terakhir. Nasi itu ketika itu sehari teh 1 kilo. 1 kilo. Jadi dibagi 3 kali makan. Sehari 1 kilo. 1 kilo gitu ya. Jadi si mamah teh sok ngamuk. Nah, sama beas gitu. Jangan ditiru ya guys ya. Kayak gitu, itu 1 tahun terakhir mah kayak gitu. Sampai aja alhamdulillah naik masa ototnya dari waktu itu tuh 30, sekarang teh di 38%. Itu gitu. Gimana ngitung masa otot? Masa ototnya ada timbangannya. Jadi waktu khusus. Itu ada dokter khusus, sama teman-teman kita ditimbang medical check up. Dari situ baru muncul si datanya teh, fatnya berapa, terus muscle-nya berapa kayak gitu. Nah itu sih 2 tahun kurang lebih. Gitu. Berarti mana emang nggak pakai ini ya, suplemen gitu-gitu? Pernah make. Pernah. Cuman duit, brother. Lumayan duitnya. Emang berapa? Satu susunya aja paling murah tuh 400.000. Berapa gram? 800 gram. 800 gram. Itu cuma habis 20 hari lah. 20 harian. Terus juga enak, udah manis gitu ya. Rasanya enak. Lebih baik ya pakai makanan real food aja, makanan yang organik lah, yang kita ngolah sendiri kayak gitu. Intinya sih yang pertama uang sih. Lumayan kantongnya kekuras gitu sih. Tapi kalau ini misalnya perbedaannya apa? Kalau misalnya yang pakai suplemen mah
misalnya jadi pisan atau yang gimana perbedaan sama real food lah. Sip. Orang bagi dua ya, secara empiris sama secara data gitu ya. Kalau secara empiris sih yang orang rasain gitu ya, bedanya antara real food sama yang pakai suplemen. Kalau suplemen tuh jujur ya, kalau buat orang pribadi mah kayak kurang efek. Jadi yang efek itu lebih ke tenaga, karena manis sebenarnya, karena kan gula buat tenaga gitu ya. Secara badan sih enggak gitu ya, tapi nggak tahu mungkin karena waktu itu cuma sebentar gitu ya. Tapi kalau pakai real food cepet kerasa gitu. Bangun pagi tuh otot tuh gimana ya, rasanya tuh seger gitu, seger, terus juga nggak capek gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau ngomongin secara data, kalau pakai suplemen mah nih ya, yang naiknya itu bukan bukan muscle support. Jadi dalam tubuh manusia tuh ada dua otot, otot support sama otot growth. Nah yang support mah, ini kalau nggak salah ya bisa koreksi teman-teman, yang support mah yang nempel di tulang. Kalau yang growth dia mah yang di atas tulang. Tuh ilmu lagi ya buat teman-teman. Nah kalau yang suplemen itu dia menumbuhinnya tuh otot yang di atas tulang. Tapi kalau yang pakai real food gitu ya, dia bisa lebih fokus kepada otot-otot yang ada di dekat-dekat tulang. Nah sehingga yang pakai suplemen biasanya lebih cepat besar karena di atas tulang itunya tuh lebih cepat. Karena apa nih ya, ini ada di datanya juga tertulis, kalau yang pakai suplemen itu dia mengikat air. Jadi otot yang di atas tulangnya itu keikat sama air. Jadi semakin besar. Makanya biasanya yang di gym-gym gitu ya, tapi ini enggak semua ya, cepat lembek itu ketika nggak latihan. Karena apa? Karena kadar airnya lebih besar. Jadi pas kayak gitu. Nah, itu salah satu alasan orang kalistenik juga nggak nge-gym kayak gitu. Itulah kurang lebih. Tapi ini bisa koreksi ya, bisa salah saya. Jelasin sama Daka panjang lebar ya gimana tadi pola makan, terus juga tadi jelasin masa otot dan lain-lain lah ya, sampai ngebentuk badan udah 2 tahun tuh kayak gimana gitu kan. Nah terus yang orang tahu juga sekarang nih ya, baru-baru ini ya, kurang lebih berapa bulan terakhir lah, si Daka ini, si Ustadz ini, Pak Ustadz juga main TikTok gitu kan ya. Yang dimana kan kalau yang kita tahu mah gitu ya, ya Ustadz lah ya, image-nya gimana gitu, kayak ke media sosial kurang gitu ya. Tapi ada sih yang aktif, cuman yang kebanyakan kurang kan. Nah si Daka ini lumayan aktif nih di TikTok dan nyebarin juga ya konten-kontennya ada hubungannya dengan Islam gitu. Itu gimana Dak awalnya? Awalnya mah iseng lah, intinya buat pribadi waktu itu mah, motivasi buat pribadi gitu ya. Biasanya tulisan-tulisan atau misalkan ilmu-ilmu yang gampang lupa sama orang biasanya di share ke TikTok atau ke Instagram tuh biar ingat lagi. Jadi pas scroll teh ngelihat profil teh, oh ingat deh awalnya kayak gitu. Yang diingat kayak diinget gitu ya. Terus ternyata dari video-video yang disebar itu lumayan engagementnya, banyak orang-orang yang suka gitu ya, kayak gitu ya. Akhirnya mulai fokus aja di beberapa bulan terakhir ini, baru 3 bulanan lah fokus ke konten kayak gitu, dengan niat untuk berbagi manfaat lah teman-teman kayak gitu. Terus juga ingin belajar juga sih konten tuh kayak gimana, tahapan-tahapannya kayak gitu sih. Terakhir juga orang lihat videonya Daka gitu ya di TikTok, view-nya tuh sampai ratusan ribu ya. Terakhir tuh berapa? 230 ribu ya. Itu buat yang baru mulai gitu, itu keren sih. Juga apa sih Dak ininya teh, nama akunnya? Duyes atau Daka aja, DHAKA. Oh iya tuh bisa dicari DHAKA di TikTok ya. Itu Daka ya, share ada workout juga, konten motivasi dan lain-lain. Terus balik lagi ke konten gitu, mana gimana nyari ide topik buat dijadiin konten gitu? Ide ya, yang pertama ilmu sih, apa ilmu yang kita punya, itu satu. Terus yang kedua, relevan nggak sama zaman, itu. Terus yang ketiga interest kita
atau kesukaan kita itu apa. Jadi ilmu, relevan, terus sama kesukaan kita atau minat kita di apa. Nanti digabungin 3 ini, nanti ada namanya sweet spot. Sweet spot itu satu titik di mana dari ilmu kita punya, terus relevan gak sama zaman, terus sama minat kita, nanti ada beberapa poin yang satu kesatuan lah. Nah baru di situ kita bisa nentuin si tema-temanya. Nah kalau aku kan misalkan tentang keislaman misalkan gitu ya. Terus minatnya di mana? Minatnya kepada workout misalkan atau kesenian segala macam gitu ya. Terus relevan kan sama zaman? Ternyata setelah di riset lumayan itu relevan gitu ya. Banyak yang suka lihat segala macam karena jarang sih misalkan ustadz gitu ya yang olahraga misalkan gitu ya, yang misalkan konten gitu ya. Jadi orang tuh ngelihat badannya bagus, kayak ganteng, itulah banyak. Kayak gitu akhirnya. Dari disitulah sweet spotnya, makanya disebut konten aku tuh niche-nya atau temanya itu tentang Islamic lifestyle gitu ya. Sebenarnya Islam tuh nggak sekaku itu gitu ya. Tuh kudu jenggotan misalkan gitu ya. Tuh kudu gak harus pakai celana cingkrang, pakai gamis terus, nggak harus kayak gitu juga gitu ya. Pentingnya beragama itu yang pertama ya nggak sekaku itu. Yang penting kita mengikuti aturan gitu ya, aturan yang diperintahkan zaman ya. Kayak gitu. Terus yang kedua juga kita tetap bisa fleksibel dengan zaman kayak gitu. Itulah tuh niche-nya, itu temanya sih apa ya guys. Tuh ilmu baru lagi ya tentang konten perkontenan nih. Ya kayak ini bisa dibilang ya ustadz gaul lah sekarang. gaplay gaul tapi soleh Haji. Terus sekarang orang mau nanya, ini mah pendapat maneh ya. Kan ada gitu ya ustadz-ustadz lah di luar sana yang menutup lah dari hal-hal tadi gitu, kayak media sosmed gitu. Jadi ya fokusnya ya udah di masjid gitu kan, di masjid atau ya dakwah biasa gitu kan ke orang-orang. Menurut maneh gimana sih yang ustadz yang nggak ngikutin zaman gitu ya, nggak mau gitu, pendapat maneh? Oke. Pertama ini mah pendapat pribadi ya. Jadi misalkan ada teman-teman atau siapapun yang ingin menutup diri dari sosial media, itu mah hak dan privasi teman-teman semua gitu ya. Tapi kalau opini orang nih ya, orang pribadi kenapa orang tampil di sosial media, karena sosial media itu kayak wadah gitu ya. Pertama itu wadah. Terus yang kedua, kenapa yang goreng wae disebarkan, nah nu baik wae ente gitu ya. Itu jadi intinya sih dimanapun tempatnya, kalau orang pribadi mah ya tetap harus kasih nilai-nilai kebaikan gitu ya. Walaupun orang pribadi gak sebaik itu gitu ya, tapi ya namanya nasihat mah gak nunggu dulu kita jadi baik, tapi nasihat mah diberikan atau dinasihati karena kita perlu kebaikan, bukan karena kita orang baik kayak gitu. Nah jadi itu. Terus gimana pandangannya sama ustadz atau siapapun pemuka agama yang menutup diri dari sosial media? Ya mungkin ada alasan tertentu ya, bisa jadi karena sosial media udah katakanlah banyak tontonan-tontonan yang jelek gitu ya, mereka ingin menjaga diri dari itu gitu ya, karena gak bisa gak bisa katakanlah menundukkan pandangan gitu ya. Orangnya sama sebenarnya itu masih belajar gitu ya. Atau misalkan mereka ingin fokusnya hanya di di masjid misalkan seperti itu gitu ya. Tapi kalau orang pribadi sih kalau punya wadah ya harus dimaksimalkan gitu ya, walaupun nanti ada cacatnya. Itu mah namanya manusia, pasti ada hal-hal yang cacatnya, tapi itu bisa dijadiin pelajaran gitu. Jadi jangan jadikan tantangan, tapi jadikan tantangan kayak gitu sih. Jadi sebenarnya mah ya saling menghargai ya. Jadi kan ada yang menutup diri kan ada alasan tertentu ya, kenapa ustadz atau pemuka agama itu nggak coba media, kan ada itu ya, alasan tertentu lah, ada di dalam Islam segala macam. Terus tadi Daka juga udah ngejelasin ya gimana kenapa Daka aktif gitu ya di media. Terus juga kata Daka juga harus saling menghormati lah pendapat orang lain, ustadz lain, pemuka agama lain gitu kan.
pandangannya terhadap media seperti apa gitu. Nah sekarang orang mau tanya lagi Dak, selama Mane berkonten tentang ya di konten mana yang tentang Islam, motivasi Islam gitu ya, gitu-gitu, ada yang paling berkesan buat mana gitu, respon audiens atau progresnya gimana Yang paling berkesan ya, selama yang mana konten lah akhir-akhir ini? Yang paling berkesan waktu ada beberapa komentar yang bilang, "Bang, motivasi gua itu elu," gitu ya. Nah, walaupun orang bukan orang baik gitu ya, tapi kena gitu ya. tapi kena gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa bangkit karena nilai yang orang kasih ke mereka gitu ya. Walaupun orang gak menafikan orang masih banyak kesalahan gitu ya, tapi itu menjadi suatu apa ya, penyemangat lah. Oh ternyata di luar sana hal yang seperti ini tuh bisa membuat mereka bangkit gitu ya, dari yang posisinya A jadi ke posisinya yang lebih tinggi atau lebih baik kayak gitu sih. Itu yang paling berkesan kayak gitu. Terus kan tadi berkesan udah, ada nggak kayak opini gitu dia, misalnya apa sebutnya netizen gitu ya, kritik atau misalnya kontennya bang Menghina gitu ya, menghina naon lah salah. Ada gimana, ada nggak, terus nanggepinnya gimana? Apa namanya, yang menghujat, yang kritiknya pasti banyak gitu ya, tapi untuk menanggapinya gitu ya, orang bagi dua misalkan, yang menghujat sama yang mengkritik. Kalau yang mengkritik, kalau itu memang bagus dan benar gitu ya, orang harus perbaikin, orang bersyukur gitu ya. Karena ya apa namanya, orang berkonten itu untuk bermanfaat bagi orang gitu ya, kayak gitu. Adapun kritik atau saran dari mereka itu harus orang tangkap dan orang harus bisa kembangkan konten orang lebih baik lagi gitu ya, gitu. Nah kalau misalkan hujatan gitu ya atau cacian naon gitu ya, bagi orang sih yang gitu mah apa ya, itu mah udah bagian kehidupan sih. Kita berbuat baik juga, sedekah aja pasti ada yang julid gitu ya. Kita mau ngelakuin apapun juga pasti ada yang julid. Jadi ya udahlah, kita mah orang pribadi mah saling mendoakan aja gitu ya, semoga yang menghujat haters mah gonna hate. Nah, itu nanti ada juga quotes yang keren itu, ada 2 quotes yang keren itu ya. Kalau misalkan dalam kehidupan kita nggak ada yang membenci, berarti hidup kita tuh gagal. Benar. Itu. Terus yang kedua itu ya, apa namanya, kalau mereka menghujat kita, ngomongin kita di belakang, Itu berhasil. bukan berhasil. Kalau mereka menghujat dan menghina kita dari belakang, berarti mereka itu di belakang kita. Anjir. Jadi udah aja, jadi santai we gitu. Masuk ya. Ada satu lagi nih keren nih. Pohon semakin tinggi, itu anginnya semakin kencang. Pohon semakin tinggi anginnya semakin kencang. Paham nggak? Ya. Nah, jadi semakin kita tinggi, Yang kritiknya lebih keras. nah gitu, yang hujatannya, nah Hinaannya. itu cobaannya semakin apa, berat. Jadi ya udah aja lah, itu mah part of life, ini bagian dari kehidupan. Ya guys, mungkin tadi udah panjang lebar dari mulai perjalanan Ustadz Gaul ini dari Ustadz dari Gapleh. kita jadi imam, terus olahraga, ngebentuk badan, menjaga pola makan juga, terus aktif bikin konten gitu kan. Ya pokoknya Daka ini segala bisa ya Sunda mah, kebisaannya loba gitu kan. Terus lah terakhir Dak, mungkin apa ya, buat teman-teman yang mau mulai gitu kayak Daka konten gitu kan teman-teman juga bingung gitu kan, mau mulai dari mana, mulainya kayak gimana. Nah menurut Daka tipsnya ini gimana, yang baru mulai atau yang mau mulai gitu? Yang pertama tipsnya buat konten ya, ilmu sih. Ilmu dalam artian ilmu itu adalah kepunyaan kita yang ingin disampaikan tuh apa gitu ya, ke orang tuh itu. Terus yang tadi, yang sebenarnya yang 3 tadi, tapi yang paling penting itu ilmu gitu ya. Kita punya apa, kita yang menyampaikan apa itu. Tambah lagi satu lagi, jangan merasa kalau konten kita tuh kita nggak expert misalkan itu, kita ingin ngomong ini tapi dan saya mah bukan ahli gitu ya, saya mah saha gitu ya, kayak itu. Jangan kayak gitu gitu ya. Niatkan untuk ngasih manfaat ke orang-orang, mau baik candaan misalkan gitu ya, mau baik
katakanlah podcast atau misalkan motivasi atau misalkan tips-tips segala macem, niatkan kita untuk ngasih manfaat ke orang kayak gitu. Udah aja kayak gitu. Sebisa kita apa, ilmu kita apa, kita niatkan untuk ngasih manfaat ke orang-orang kayak gitu. Karena kalau kita niatnya cari viral, cari apa namanya terkenal segala macem, itu bebannya bakal berat kayak gitu. Terus tambah lagi lah satu lagi, jangan terpaku sama apa namanya kondisi. Ada saya mah misalkan nggak punya kamera itu, nggak punya laptop segala macam, jangan gitu ya. Udah ada internet, Heeh. kan wifi gratis banyak. Ke masjid tuh ya sebari sholat ya, wifi gratis gitu ya. Terus apa nasi kotak gitu ya, mantep lah itu. Jangan terpaku sama alat gitu ya, apapun kondisi. Kalau misalkan kita punyanya HP ya udah pakai aja HP itu ya. Ada hujatan segala macam ya udah, namanya juga kehidupan, enjoy we. Kayak gitu. Itu sih tipsnya 3 tadi. 3 tadi, jadi ilmu, terus niatnya kita teh harus ya ngapain gitu, harus bermanfaat lah ya, harusnya mah. Terus ketiga juga jangan karena kondisi kita kurang jadi ngurungkan niat buat konten gitu ya, jangan ya, harus gas we selama yang dia punya. Nah itu Gas we konten gitu ya. seperti itu. Jadi mungkin segitu aja guys ngobrol-ngobrol kita kali ini. Makasih banget udah nonton. Thank you. Thank you pisanat. Sehat-sehat. Amin. Sehat juga buat Depa, semoga sukses selalu. Amin. Thank you.